Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Di sini saya dengan Mukhlas Tufrijal dari program studi Ekonomi Syariah semester 5 dari kampus STI Dr. KIZ Mutakin Purwakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang auditing, mulai dari pengertian, jenis, tujuan, hingga manfaatnya. Bagi kamu yang ingin mengetahui dan memahami soal ataupun seputar auditing, bisa simak video sampai akhir. Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya. Pengertian audit. Audit sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting layaknya sebuah laporan keuangan. Apabila ada kesalahan pada laporan keuangan, tentu akan sangat memengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan yang menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, data yang akurat akan sangat memengaruhi segala keputusan perusahaan. Pada akhirnya juga akan membuat laporan keuangan dalam kebijakan ke depan menjadi lebih tepat dan akurat. Jenis-jenis audit. Setelah membahas mengenai pengertian audit, maka selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis audit. Jenis audit dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama, jenis audit berdasarkan pemeriksaan. Jenis ini terdapat 4 macam jenis pemeriksaan, antara lain yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit ini mencakup cara menghimpun dan mengevaluasi bukti laporan yang dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan dari klien. Yang kedua, audit operasional. Audit ini mencakup penelaahan atas beberapa bagian, mulai dari prosedur hingga metode operasi suatu perusahaan untuk meninjau efisiensi dan keefektivitasan suatu pekerjaan. Yang ketiga, audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk mempertimbangkan kebenaran terhadap klien dalam mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Yang keempat, audit kinerja. Audit ini dilakukan pada instansi pemerintah untuk menentukan 3E: ekonomis, efektivitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya bagi perusahaan. Bagian kedua, jenis audit berdasarkan luas jangkauan pemeriksaannya. Jenis ini terdapat 2 jenis pemeriksaan, antara lain yang pertama, audit umum atau general audit. Biasa dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar profesional akuntan publik dengan melihat dan menggunakan patokan kode etik dari akuntan publik. Yang kedua, audit khusus merupakan suatu bentuk audit yang dilakukan terbatas dan diminta oleh perusahaan untuk lingkup yang lebih kecil. Misalnya, sebuah perusahaan menginginkan audit pada divisi keuangan khusus untuk laporan pengeluaran kas perusahaan pada beberapa periode terakhir. Selanjutnya, pada proses audit, auditor terkadang akan mengungkapkan opini terkait laporan keuangan yang sudah diperiksa. Opini auditor di sini juga dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama ada unqualified opinion atau opini yang wajar tanpa pengecualian. Opini ini merupakan sebuah pendapat dari auditor tanpa menyertakan opsi keberatan tentang berbagai poin penting keuangan perusahaan yang disampaikan oleh pihak dari manajemen. Laporan audit ini merupakan bentuk laporan yang sering dilakukan oleh auditor ketika menemukan beberapa keadaan tertentu. Yang kedua ada qualified opinion atau opini yang wajar, tetapi dengan sebuah pengecualian. Pihak dari auditor yang sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan mengungkapkan pendapat
tentang masalah tertentu. Walaupun begitu, masalah yang diungkapkan oleh auditor terhadap laporan keuangan tidak memberikan dampak secara material. Yang ketiga ada disclaimer opinion. Disclaimer opinion merupakan opini auditor yang memiliki jenis sebagai opini yang diungkapkan untuk melakukan penolakan. Penolakan yang dimaksud sama halnya dengan auditor yang menolak untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan dari pihak manajemen. Hal tersebut biasanya terjadi dikarenakan munculnya pembatasan pada luasnya pemeriksaan. Tidak hanya itu, penolakan juga bisa saja dipengaruhi oleh jumlah perkiraan yang tidak pasti pada laporan keuangan yang diberikan. Yang keempat, adverse opinion. Jenis opini dari auditor yang terakhir bisa disebut dengan adverse opinion. Adverse opinion sendiri dapat dipahami sebagai pendapat yang diberikan oleh auditor terkait ketidaksetujuan pada laporan keuangan yang dilakukan pemeriksaan. Adverse opinion ini bisa jadi muncul dikarenakan pihak auditor meyakini data yang termuat dalam laporan keuangan yang diperiksa tidak memenuhi uji kelayakan. Tujuan dari melakukan audit. Pada dasarnya, sebuah bisnis atau perusahaan melakukan audit adalah untuk pemeriksaan ulang. Melakukan pemeriksaan pada hal-hal seperti kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, pengungkapan, hingga pisah batas atau cut over. Manfaat audit. Adanya tindakan audit sangat berguna untuk menambah integritas laporan keuangan yang bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, audit bisa mencegah fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Audit memberikan manfaat yang cukup besar. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Kedua, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau para mitra perusahaan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi, para investor, perbankan, dan lain sebagainya menentukan syarat penjualan, pembelian atau penggabungan perusahaan. Yang kelima, memberikan dasar yang lebih baik untuk meyakinkan kepada para pelanggan. Yang terakhir, memberikan tambahan untuk keikhlasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan dari laporan keuangan. Nah, itu saja beberapa penjelasan seputar auditing yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan pelajari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.